Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita dipilihnya kembali sebagai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, telah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa pula kita yang duduk di masjid sini berniat, nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Dan setengah daripadanya lagi, artinya adab kita di dalam berteman dengan yang kita kenal, bahwa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab memuliakan mereka itu akan dikau. Jangan karena sebab orang itu memuliakan kita, menghormati kita, baru kita senang. Sehingga dengan orang yang tidak yang memuliakan kita, lalu kita tidak senang. Dan sebab memuji mereka itu akan kamu, dan sebab menyatakan kasih sayang mereka itu akan kamu. Karena jikalau engkau periksa hakikat, periksa yang betul-betul kamu periksa sebenarnya, yang demikian itu niscaya tiada engkau dapat akan dia. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan kembali bahwasanya jangan sampai sebab orang itu memuliakan kita, orang itu banyak memuji kita, orang itu menyatakan kasih sayang dengan kita, orang itu banyak berbuat manfaat dengan kita sehingga kita suka. Jangan sebab demikian. Nah, kata Imam Ghazali, karena kalau kita periksa kembali, inilah periksa betul-betul diperiksa, artinya akal kita main. Cuma akal main ini dengan ilmu. Nah, cuma apakah cukup dengan akal kita, menggunakan akal kita dengan ilmu itu belum cukup, karena perlu lagi yang namanya finish akhir, yaitu hati kita. Karena semua perintah-perintah yang ada di akal ini itu harus dilaporkan kepada hati. Kata Imam Ghazali bahwasanya akal kita ini seperti penasihat, tapi tidak bisa memerintah. Dan hati kita, kata Imam Ghazali, itu sama persis seperti raja, sedangkan tentaranya adalah anggota badan tubuh kita, baik mata, hidung, telinga dan lain sebagainya, itu adalah tentaranya. Nah, apabila penasihat ini datang, penasihat raja inilah, penasihat raja, ada komplain dari masyarakat begini-begini, ya. Kata penasihat inilah, bagusnya begini wahai raja,
Raja ini apabila berbuat adil maka dia harus merasa tenang. Bagaimana tenangnya seorang raja? Yaitu tenangnya dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Jadi seorang raja apabila ingin memakai pendapat penasihatnya atau tidak memakai sama sekali pendapat daripada nasihatnya, artinya berpikir sendiri nih si raja tadi, maka keputusan yang dia ambil itu pas atau tidak menurut Allah itu tergantung daripada hati si raja tadi tenang apa tidak. Bila tenang, lalu diperintahkannya prajurit-prajuritnya yaitu anggota tubuh untuk melaksanakan daripada perintahnya. Sama halnya diri kita. Inilah. Kalau kita lebih dalam lagi, kata Imam Ghazali, kamu periksa. Orang itu berbuat baik dengan kita. Orang itu memuliakan dengan kita. Orang itu menyatakan sayang sekali sama kita. Jangan sampai dengan sebab mereka demikian, kata Imam Ghazali, yang membuat suka kita kepada mereka. Kalau kita tahu yang sebenar-benarnya, mereka itu pun juga menuntut balasan kepada Allah. Kita ini sebenarnya sebagai alat. Kita ini sebenarnya sebagai alat. Individu yang satu dengan individu yang lain ini sama-sama menjadikan A kepada B ini sebagai alat untuk kebaikannya akhiratnya. Si B sama juga, aku memerlukan manusia ini sebagai alat balasan nanti aku di akhirat. Kalau sudah kita tahu bahwasanya hakikat manusia dengan manusia itu adalah ingin minta balasan kepada Allah, maka patutkah, yalah, bahasa kitanya, patutkah kita itu menuntut kembali kepada diri kita untuk menyukai mereka. Kalau orang berbuat baik, tentunya kita anggap sangka baik aja lah, mereka ikhlas karena Allah. Berarti mereka ini menuntut pahala, menuntut ampunan Allah, menuntut derajat di sisi Allah. Kalau itu tuntutan mereka, maka tidak patut kita dengan sebab mereka berbuat baik dengan kita, lalu kita ini suka dengan mereka. Tetapinya kita itu suka, inilah, suka terhadap mereka yang berbuat baik dengan kita, mereka menyatakan kasih sayang dengan kita, mereka itu banyak memuliakan kita, itu karena kita itu disuruh memuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh memuliakan seluruh orang beriman. Nah itu jadi niat kita. Aku disuruh Rasulullah untuk memuliakan orang beriman. Jadi kita pukul rata, istilahnya inilah, pukul rata. Jangan bila orang ini tidak baik lalu tidak kita sukai, orang ini tidak pernah memuliakan kita lalu kita tidak suka. Ini namanya tidak pukul rata, ini namanya pukul setengah. Nah ini maksud Imam Ghazali, inilah maksud Imam Ghazali. Kalau kita pikir lebih dalam lagi secara hakikat, mereka yang memuliakan kita, yang melakukan kebaikan sama kita, itu pun mereka menuntut kepada Allah. Kita ini sebagai alat. Kalau kita di dalam kehidupan dunia ini sendirian saja nih, sendirian, bagaimana kita bisa berbuat taat? Bisa lah? Tidak bisa, Pak. Jadi dengan adanya manusia atau makhluk-makhluk yang lain itu sebagai alat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun mencari demikian. Jadi kalau sudah tahu demikian, tidak patut kita membalas kebaikan seseorang dengan sebab dia banyak berbuat baik dengan kita. Kita memuliakan seseorang bukan dengan sebab karena dia banyak memuliakan kita. Kita berbuat baik, kita memuliakan mereka, kita suka dengan mereka, itu dikarenakan Rasulullah yang menyuruh. Pukul rata aja sudah. Nah, artinya bila orang itu Islam, beriman, aku disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyayangi mereka. Nah inilah yang namanya kesempurnaan iman. Kalau pukul rata demikian itu namanya sempurna iman.
Kita ini adalah kalau kita teliti lagi nih lah, kita itu bisa memandang daripada kemuliaan seseorang, kita muliakan mereka itu dikarenakan kita itu menuntut. Semakin seseorang itu memuliakan seseorang karena dia banyak memuliakan kita, semakin kita itu menyukai seseorang karena dia suka dengan kita menyayangi, kita berbuat baik kepada mereka, itu sama halnya kita memperbudak diri kita, karena kita akan selalu dituntut untuk berbuat baik. Selama pegangan kita inilah tidak memegang daripada ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah, maka selama itu pula kita akan ada beban yang namanya, istilahnya beban di dalam kehidupan. Aku jujur kalau tidak berbuat baik, orang ini banyak berbuat baik sama aku lalu jadi beban. Seseorang yang ada beban berarti orang itu belum merdeka. Orang yang ada beban itu pertanda orang itu belum merdeka. Orang yang belum merdeka, kata Rasulullah SAW, orang itu belum dikatakan berhamba dengan Allah. Dan kita khawatirnya di sini. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Tuhan kamu sampai datang yang namanya keyakinan. Jadi ulama tafsir menjelaskan wa'bud rabbaka beribadahlah, bersifat ubudiyahlah, menjadi hambalah kamu kepada Tuhan kamu sampai datang yang namanya kematian. Itu sepakat ulama tafsir menafsirkan demikian. Menjadi hambalah kamu kepada Allah sampai datang yang namanya keyakinan, sampai datang yang namanya kematian. Nah, sedangkan seseorang yang menjadi hamba, inilah hamba kepada Allah, itu dia harus melepas yang namanya beban terhadap dunianya. Ini semakin banyak pala beban di dalam beban dunia yang ada di pikiran kita, apalagi sampai masuk ke dalam hati kita, itu akan menambah sakitnya sakaratul maut. Yang ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi itulah, aku, kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, tidak mencabut nyawa seorang hamba, sedangkan hamba tadi itu termasuk orang yang kusayangi. Artinya kata Allah Ta'ala, orang ini kekasihku di dalam dunia, dia beribadah, dia menjadi budakku, menjadi hambaku, kata Allah Ta'ala, dan aku mencintai dia hatta yuwafiyahu, sehingga sebelum dia mati, kata Allah Ta'ala, aku tebus dosa-dosanya. Yang pertama, aku tebus dosanya melalui yang namanya ma'isyatan, kesempitan hidup. Jadi orang inilah semakin tua semakin sempit masalah rezekinya, semakin banyak balanya. Itu sebenarnya Allah Ta'ala mencintai kita. Allah Ta'ala tuh mencintai kita supaya di dalam kita menerima musibah, di dalam kita menerima yang namanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menghapus dosa kita, menghapus dosa beban kita terhadap dunia. Kita mengaku sebagai hamba Allah, ini misalnya lah, tetapinya banyak beban dunia yang ada di pikiran kita, sehingga mengganggu daripada hati kita khusyuk kepada Allah. Yang beban yang seperti ini dihapus Allah Ta'ala, ya, dihapus Allah Ta'ala melalui kita banyak ujian sebelum menuju kematian kita. Hatta idza baqiya, sehingga kata Allah Ta'ala, apabila masih tertinggal dosa hatinya, syadattu fil mauti, maka aku akan berikan kesakitan pada waktu sakaratul maut. Makanya kan ada yang menangis inilah pada waktu sakaratul maut tuh, ada yang menangis gembira, ada yang menangis masih ada duka cita, ada yang belum diselesaikannya perkara dunianya lagi. Ada dua.
Nah, jadi orang menjadi budaknya dunia itulah, itu semakin banyak dia berbudak kepada dunia, itu semakin sakit pula sakaratul maut. Karena kita innalillahi, kita ini milik Allah. Apabila kembali menjadi milik Allah, semua yang kita miliki harus dilepas. Kita merasa memiliki harta sekian itu harus dilepas. Karena awal mulanya kita datang daripada Allah Ta'ala tanpa memiliki harta sedikit juga pun, tanpa memiliki apa juga pun lahir ke dalam dunia, maka kita kembali pun harus seperti itu. Karena kita ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali seperti asal. Ayolah. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga sampai datang yang namanya kematian. Dan setengah daripadanya lagi bahwasanya engkau jangan heran jika engkau dicela oleh seseorang daripada mereka itu, daripada orang yang kita kenal, padahal engkau tidak pernah melihat, dan janganlah engkau marahi akan dia. Jangan merasa heran, artinya jangan terlalu dipikirkan. Apabila sesuatu itu kita terlalu pikirkan, itu akan menjadi beban. Anggap plong aja. Makanya bila ada sesuatu itu cari ketenangan di dalam hati kita. Bila hati kita menyuruh begini, baru akal kita main. Karena kalau kita mengandalkan akal, sedangkan hati kita ini berontak. Kata penasihat kepada raja, wahai raja, ini yang pasnya begini, sudah ku hitung-hitung. Kata penasihat kita. Ku hitung-hitung sudah begini raja lah. Tapi menurut si raja, ini kalau kulakukan begini, ini nanti berontak berontak masyarakat, berontak tentaraku. Lalu tetap kita kerjakan. Nah, maka kita sendiri yang akan menjadi budak daripada penasihat tadi. Lalu tidak bisa lagi memerintah sesuai dengan kekuasaan kita. Lalu kita jadi budak penasihat, bukan jadi raja lagi. Bila seorang penasihat menasihati kepada raja, penasihat tadi sudah menimbang begini, sesuaikan dulu dengan hati kita. Sesuaikan. Apabila hati kita tenang dengan perintah daripada akal tadi, maka berarti pendapat daripada penasihat tadi itu sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah kamu heran apabila ada orang mencela kamu padahal engkau tidak ada pada waktu itu, dan jangan engkau pula marahi dia, maafi aja. Di saat Abu Bakar As-Siddiq hampir bersumpah di hadapan Rasulullah setelah mengetahui anak beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu dipitnah, lalu ikut-ikutan keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Mitsah bin Asasah, ikut juga ngomong-ngomong ke sana kemari. Wah, ternyata istri Rasulullah selingkuh. Kan ada cerita fitnah itulah. Fitnah Sayyidatina Aisyah dikatakan selingkuh. Lalu ini gara-gara apa? Gara-gara orang munafik di kalangan Yahudi pada waktu itu di Madinah. Ternyata ikut-ikutan Mitsah bin Asasah ini ikut-ikutan ngomongin anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sayyidatina Aisyah. Jadi bersumpah Abu Bakar, mulai saat ini kata Abu Bakar As-Siddiq, karena kamu menjelek-jelekan anakku Aisyah, aku tidak akan lagi menyumbang, tidak akan lagi memberikan dana untuk keluargamu. Nah, ayat
turunlah ayat, turun ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati ayyutu apa telah ala fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan saja. Ini Allah Ta'ala menyindir Abu Bakar As-Siddiq, maafkan, waspahu, jangan lagi menjadi dendam. Ala, apakah kamu ingin, tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, Allah Ta'ala ingin, apakah kalian ingin bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu? Jadi di saat kita memaafkan seseorang, itu di saat itu pula kita dituntut lagi supaya jangan sampai ada dendam, jangan lagi ada di dalam hati kita. Bila dua ini kita laksanakan, Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ini, Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita sekalipun kita tidak beristighfar atau bertobat kepada Allah. Allah Ta'ala langsung mengampuni. Jadi ada jalan lah Allah Ta'ala mengampuni dosa kita itu dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memaafkan seseorang dan tidak tertanam benci di dalam hati kita. Nah, mulai itu Abu Bakar As-Siddiq, setelah turun ayat inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu kembali memberikan harta beliau untuk keluarga beliau yang pernah memfitnah, menjelek-jelekan anak beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan fitnah aja ceritanya, itu fitnah. Itulah orang-orang munafik itu selalu membuat fitnah. Ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Hendakkah kalian, kata Rasulullah, kutunjukkan kepada kalian akhlak-akhlak paling mulia di dunia dan di akhirat. Ada akhlak yang di dalam dunia ini paling mulia dan di akhirat pun paling mulia. Di dalam dunia ini Allah Ta'ala akan selalu mengampuni dosanya, di akhirat ditinggikan selalu derajatnya. Ta'fu amman zalamaka, maafkan terhadap orang yang menzalim kamu. Wa tu'ti man haramaka, dan berilah kepada orang yang selalu mencegah pemberiannya kepada kita. Wa tasil man qata'aka, dan silaturahmilah kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kamu. 3 itu aja cukup. Ini siapa tahunlah dengan setiap waktu kita diampuni Allah Ta'ala dosa kita, lalu pada waktu kita menjelang akhir hayat kita Allah Ta'ala sudah menghapus semua dosa kita, lalu sakaratul maut itu dirasakan seperti hembusan angin. Bagi orang yang ahli ma'rifat yang sudah membiasakan zikir napasnya, maka napas ini adalah sebagai tanda kezahiran daripada roh kita. Sakitnya sakaratul maut itu paling minimal itu seperti kita menarik napas kita. Makanya istilah orang dahulu kan dengan hembusan napas dia yang terakhir ya. Nah, itu maksudnya. Tergantung daripada lagi dosa-dosa yang tertinggal, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Apa itu dosa batin? Yaitu dosa masalah beban kita berpegang kepada dunia. Ini beban memang kita yang namanya hidup di dunia inilah. Dunia ini selalu ada duka cita. Cuma jangan sampai bertahan lama jangan sampai bertahan lama di dalam diri kita. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan supaya apabila kita itu duka cita, kita inilah ingin sesuatu tapi tidak tercapai, lalu sakit hati. Ingin begini lagi tidak tercapai, sakit hati.